Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau belajar kembali, yaitu membahas tentang bagaimana cara menulis fiksi mini. Apa sih fiksi mini itu? Nah, ini saya sudah membuat slide untuk mencerahkan kita. Apa sih fiksi mini itu? Apakah sama dengan cerita pendek? Ya, baik. Nah, di sini ada sebuah contoh yang legendaris sekali dari bagaimana fiksi mini atau flash fiction itu. Karya Ernest Hemingway. Beliau menulis sebuah fiksi mini yang isinya adalah For Sale Baby Shoe Never Worn. Dijual, sepatu bayi tidak pernah dipakai. Nah, itu ada fiksi mini. Hanya kita lihat ada berapa kata itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 kata. Artinya sebuah fiksi mini sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya untuk kita kesulitan nulis fiksi mini. Namun bagaimana sih yang fiksi mini yang baik? Nah, pada kesempatan ini kita bahas dulu nih, apa itu fiksi mini? Merupakan cerita pendek yang bentuknya sangat pendek. Jadi kalau kita lihat pembagian cerita pendek di Indonesia itu ada 3. Cerita pendek yang pendek, cerita pendek yang cukup, cerita pendek yang panjang. Nah, fiksi mini adalah cerita pendek yang pendek. Jadi saking pendeknya, jumlahnya hanya terdiri dari beberapa kata seperti contoh tersebut. Tetapi tidak jarang juga sebetulnya ada fiksi mini yang cukup panjang. Ya, cukup panjang, tapi tidak sepanjang fiksi atau cerita pendek yang panjangnya cukup. Kalau yang panjangnya cukup itu 3 lembar, maka kemudian di fiksi mini itu dia hanya kalau ditulis di A4 itu hanya sekitar 1 sampai 2 lembar saja, tidak boleh lebih dari itu. Nah, artinya memang benar-benar sangat singkat sekali. Nah, justru sebetulnya akan sangat sulit ketika menyampaikan kata dalam bentuk yang pendek. Berikutnya adalah, ini saya bahas sejumlah istilah di negara-negara lain, misalnya ada yang menyebutnya flash fiction, novelist, dan postcard fiction. Nah, dari tulisan-tulisan atau istilah-istilah ini tersebut sebetulnya terlihat jelas ya bahwa fiksi mini ini adalah cerita yang sangat singkat sekali, flash cepat ya. Atau postcard fiction, kartu pos, karena bentuknya sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa jumlah katanya tidak terlalu banyak di dalam fiksi mini. Walaupun sebetulnya memang tidak ada pembatasan secara resmi berapa maksimal atau minimal fiksi mini. Tetapi banyak kali yang menyampaikan dia tidak lebih dari 500 kata, seperti itu. Sedikit sekali ya. Seperti itulah kurang lebih untuk fiksi mini. Nah, perkembangan fiksi mini di Indonesia seperti apa? Nah, di Indonesia fiksi mini ini sebetulnya semakin digemari, bukan tidak ada ya, semakin digemari ketika hadirnya Twitter. Jadi ketika itu Twitter baru-baru muncul, ya muncullah banyak fiksi mini. Bahkan dari Twitter ini muncul beberapa buku yang berangkat dari fiksi mini. Misalnya di sini Kado untuk Jepang, salah satu fiksi mini saya dimuat di sini. Ya, ada dua bahkan dua cerita muat di Kado untuk Jepang. Kemudian ada Cemburu Itu Peluru, kumpulan fiksi mini, dan kemudian ada fiksi 140, tidak boleh lebih 140 kata, begitu. Nah, itu adalah bentuk bagaimana begitu berkembangnya fiksi mini di Indonesia. Bahkan tidak jarang juga fiksi mini itu muncul di koran-koran nasional. Dan juga ada lomba-lomba terkait dengan fiksi mini. Jadi bukan cuma cerpen, tapi sebenarnya fiksi mini juga banyak lombanya. Nah, jadi buat kalian yang baru mau menulis cerpen, sangat disarankan sekali untuk belajarnya mulai dari fiksi mini. Kenapa? Karena kita menulisnya pun hanya berapa menit saja, hanya sekali duduk istilahnya. Jadi
sebelum kita kebelet pipis sudah selesai itu ceritanya. Berikutnya adalah ciri fiksi mini. Mengutamakan kepiawaian mengolah kata seminim mungkin untuk menghasilkan efek sedramatis mungkin. Nah, ini kata kuncinya. Katanya minim tapi dramatis. Ya, katanya minim tapi dramatis. Kemudian penghilangan unsur intrinsik untuk mencapai kepadatan cerita dan efek dramatis. Jadi unsur intrinsiknya itu tidak lengkap. Jadi kalau kita bahas unsur intrinsik itu kan ada alur, penokohan, latar. Nah ini bisa aja latarnya tidak ada. Ya, bisa saja tokohnya nggak ada. Ya. Tapi yang paling ada, selalu ada adalah alurnya. Karena itu adalah ciri utama dari sebuah cerita pendek. Nah ini saya berikan contoh-contoh fiksi mini berbasis ekokritik. Ini saya menulis cuma 5 menit ini. Pulang kampung. Tukang cukur mana yang kejam menggunduli pepohonan di kampungku? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, penokohannya adalah siapa? Tukang cukur atau aku? Aku dan tukang cukur ya. Kemudian ada nggak latarnya? Ada kampung. Alurnya ada, tapi sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini. Selamat ulang tahun. Kotaku yang sudah tua, semoga kamu semakin dewasa, tidak pipis sembarangan lagi sehingga banjir di mana-mana. Nah, oke, di sini sekali lagi kita lihat ya penokohan, alur ya. Bahkan di sini tidak ada latar ya, tidak ada latar di mana begitu. Nah, ini disajikan secara singkat. Jadi menulis sesingkat mungkin, tetapi memberikan efek yang dramatis. Ya, kita lihat di sini, efeknya dramatis sekali. Oke, selanjutnya saya berikan contoh fiksi mini yang lebih panjang. Larangan di pinggir kali. Setiap mau pulang ke rumah, aku melihat di pinggir kali banyak sampah. Padahal Pak RT sudah memperingatkan warganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi tetap saja membandel. Hari ini aku lihat Pak RT memasang spanduk, tulisannya, nekat buang sampah, kami sumpahi disambar petir. Nah, kita lanjut berikut. Besoknya aku lewat kembali, ada Pak RT di sana sedang kesal. Ini warga bukan main bandelnya. Sudah ada spanduk begini masih aja buang sampah sembarangan. Aku tak bercakap banyak karena tak lama hujan turun. Petir di langit berkilat-kilat. Suaranya menggelegar kemana-mana. Dalam hati aku berkata, Tuhan sedang mencari mangsa. Kita lanjut berikutnya. Usai hujan reda, tersiar kabar bahwa ada seseorang yang tersambar petir di pinggir kali. Aku penasaran, aku pun ke sana. Sampai di pinggir kali, aku melihat tubuhku hitam gosong di atas tumpukan sampah. Nah, ceritanya menarik bukan? Kita lihat bagaimana efek dramatis ini disampaikan seminim mungkin. Nah, itu tantangan dalam menulis fiksi mini. Semoga kalian semangat untuk menulis fiksi, terutama dalam konteks menulisnya berdasarkan ekokritik. Selamat menulis, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.